Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna kebaikan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, serta tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, inspirator kebaikan dan ketakwaan kita, serta leader hidup sukses kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kepada Allah kita memohon ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa-apa yang telah kita pelajari dari ilmu agama ini menjadi ilmu yang melahirkan sikap takwa dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa lagi di majelis sirah nabawiyah kita. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya kita belajar agama itu adalah ikhtiar, upaya dan proses kita atau jalan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apapun disiplin ilmu agama yang kita pelajari, Quran, hadis, fikih, termasuk malam ini yang kita akan bahas sirah nabawiyah dan ilmu-ilmu agama yang lain, tujuannya adalah agar kita menjadi muslim yang faqih, mutafaqih, yang ngerti, yang paham, yang punya kecerdasan beragama, yang kemudian goalnya adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Haqqa tuqatih, bertakwa dengan makna yang sesungguhnya, bertakwa dengan makna yang sebetulnya, yang sejati. Kalau kita bicara teori takwa atau kesolehan, ada satu teori yang menarik untuk kita pelajari, bahwa kesolehan atau ketakwaan itu dibagi dua. Ini salah satu teori saja. Mungkin ada teori-teori yang lain yang bisa dikembangkan. Ada kesolehan atau ketakwaan yang itu adalah ranah individual atau ritual, dan ada kesolehan ketakwaan yang itu adalah ranahnya di sosial. Gampangnya ada istilah soleh ritual, soleh individual, dan soleh sosial. Yang ideal, kesolehan kita itu terdiri dari dua unsur itu: soleh ritual, soleh individual, dan soleh sosial. Tidak bisa dikotomi, tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau ada orang yang dia baru soleh secara ritual atau secara individual, tapi sosialnya belum, berarti dia belum soleh. Bahasa hadis, la yu'min, tidak sempurna imannya, tidak sempurna ketakwaannya. Kalau ada orang yang soleh secara sosial, tapi ritualnya bermasalah, suka meninggalkan sholat, berarti dia juga belum sempurna kesolehannya.
yang betul, yang ideal, yang benar adalah soleh individual, soleh ritual, juga soleh sosial. Bahasa lainnya soleh vertikal dan soleh horizontal. Itu teori kesolehan yang populer yang ada di kamus kita kaum muslimin. Jadi sekali lagi ingat bahwa tujuan kita ngaji, kita belajar, apapun nama pengajiannya, kuliah, tabligh, akbar, daurah, atau seminar, sampai kuliah, goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga setiap kita hendaknya melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi. Sedekat apa jarak antara ilmu kita dengan amal kita? Jangan sampai ada kesenjangan, ada jarak yang menganga, yang jauh antara ilmu kita dengan amal kita. Nanti kalau begitu, nanti orang akan mengkritik kita, ngaji unggal minggu, ngapal Quran, tapinya dia nggak enak nih, tapinya ini nih, tapi kapa majikan gitu, tapi kamar tua, tapi kata tangga goreng, gitu. Jadi kita nih punya tanggung jawab moral jamaah sekalian. Ketika kita memilih untuk menjadi orang yang disiplin, beramal soleh, komitmen dalam mengaji, ada tanggung jawab moral, ya, ada tanggung jawab moral. Baik, kita akan membahas malam ini tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu garis keturunan. Bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang begitu memperhatikan tentang masalah nasab, garis keturunan. Sampai-sampai mereka itu hafal dan mengajarkan kepada keluarganya supaya menghafal garis nasabnya. Sehingga kita pun menemukan dalam literasi Sirah Nabawiyah misalkan, kalau sudah membaca nama-nama tokoh itu lengkap tuh, bin-nya itu. Jadi mereka sangat memperhatikan tentang masalah nasab ini, keturunan ini. Jadi kita juga harus belajar dari bangsa Arab dalam masalah ini, di mana kita juga menjaga nama nasab kita, punya database, sampai kita pun mengenalkan kepada anak cucu kita, sampai mereka jadi tahu bahwa kita itu keluarga besar. Sampai-sampai zaman sekarang masalah nasab ini juga terus terjaga, terus diperhatikan. Misalkan ada satu lembaga yang dia berfokus kepada database dan verifikasi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Zuriyah. Nama lembaganya adalah Robitoh Alawiyah. Sebuah lembaga otoritas yang dipercaya dan diakui, yang melakukan diantaranya verifikasi, pengecekan apakah si fulan ini betul termasuk dalam nasab zuriyah Rasulullah SAW atau tidak. Jadi kalau ada orang disebut Habib, atau kita mendengar si fulan disebut Habib, nah untuk mengetahui, mengecek apakah dia betul Habib atau bukan, kita bisa nanya ke lembaga Robitoh Alawiyah. Mungkin kalau di Indonesia ada lembaga yang bisa ngurus apakah benar nih Asep namanya kan? Ada mungkin ya, lembaga Asep, lembaga dan lain sebagainya, Agus dan lain sebagainya, gitu kan? Bisi dia Asep bohong-bohongan, gitu kan? Nah di dalam masalah nasab itu ada lembaga yang namanya Robitoh Alawiyah untuk mengecek apakah si fulan ini betul punya garis keturunan. Kalau yang laki-laki biasanya disebut dengan Sayyid, yang perempuan disebut dengan Syarifah, ya, dengan Syarifah. Ada sekitar 151 marga, banyak sekali. Ketika dulu Habib Rizik rame diperbincangkan, diberitakan, kan gak sedikit
orang-orang yang dalam hatinya ada hasud, tidak suka, benci, kemudian mempertanyakan, betul nggak dia itu Habib? Nah, setelah dicek, kemudian begitu Alawiyah menyampaikan penjelasan, betul, beliau ini Habib. Beliau punya garis keturunan. Bahkan secara detail, beliau ini kalau sampai ke Fatimah Az-Zahra itu 38 si urutannya itu. Kalau sampai ke Rasulullah itu sekitar 39. Jadi betul, Habib Rizik itu adalah bagian dari zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Habib yang suka nongol di TV, tapi dia bukan Habib itu, ya. Ya. Di antaranya, ya mungkin itu yang pro kontra itu ya, kontroversi, betul nggak dia itu ya. Kemudian Habib siapa itu yang suka membela Bang Ki-moon, Bang Ki-moon siapa ya? Nah itu juga bukan, dia nggak termasuk. Termasuk kalau ada orang lahir kemudian kasih nama Habib, nah itu juga tidak bisa. Jadi orang tuanya namanya Asep, anaknya dikasih Habib, nah nggak bisa. Jadi terputus dia ya, terputus. Jadi sekali lagi, bangsa Arab sangat memperhatikan tentang masalah nasab ini. Plus minusnya adalah plusnya kekeluargaan mereka kuat. Kemudian jiwa menjaga keluarganya sangat besar. Nah, minusnya ada asobiyah, ada sifat kesukuan bahwa kami yang lebih mulia, kami yang lebih mendominasi dan lain sebagainya. Baik jamaah rahimakumullah, ada beberapa riwayat yang akan saya bacakan dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa yang disusun sama Imam Ibnu Al-Jauzi yang berkenaan dengan masalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Wasilah bin Al-Asqa berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Artinya beliau adalah orang terpilih dari suku terpilih, dari kabilah terpilih, gitu. Beliau memang orang yang terbaik, orang yang terpilih. Kemudian yang berikutnya dari Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril telah berkata, aku telah mengelilingi bagian timur sampai barat bumi, tapi tidak kutemukan orang yang paling utama selain Muhammad. Aku telah mengelilingi bagian timur sampai barat, tapi tidak aku temukan sebuah suku yang paling utama kecuali Bani Hashim, kecuali Bani Hashim. Jadi Bani Hashim ini suku yang dianggap paling utama, paling mulia. Bahkan nanti kalau membahas tentang kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib, beliau juga salah satu tokoh dari Bani Hashim. Memang beliau adalah orang yang sangat disegani, dihormati, dikagumi karena ketokohannya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan memang Bani Hashim ini adalah mereka-mereka yang secara domisili tempat tinggal dari Mekah dan Ka'bah itu radiusnya paling dekat. Sehingga bisa jadi kemuliaan mereka juga tidak terlepas dari posisi domisili tempat tinggal mereka yang memang dekat dengan Ka'bah, Kita harus tahu bahwa Abdul Muthalib kakek sang Nabi itu adalah tokoh Quraisy yang besar, yang disegani, dihormati, dikagumi, dan memang pekerjaannya adalah menjaga Ka'bah, menjaga Baitullah, dan memberikan air minum kepada para penziarah, kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan nanti kita akan sampai kepada satu kajian pada pertemuan-pertemuan berikutnya membahas tentang apa agama dari Abdul Muthalib. Dulu pernah ramai di YouTube, apakah orang tua Nabi itu kafir
atau tidak? Apakah orang tua Nabi itu di neraka atau di surga? Apa masuk neraka atau masuk surga? Ini perdebatan antara beberapa asatid kita. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang berikutnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, aku diutus dari sebaik-baiknya masa, mulai dari masa Nabi Adam sampai ke masa lainnya, sehingga aku diutus dan berada pada masa keberadaanku. Ini juga menjelaskan bahwa Nabi SAW memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya, dengan pilihannya, sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Jadi ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa Allah yang lebih tahu di mana risalahnya itu akan ditanamkan, akan ditumbuhkan. Sehingga pilihan-pilihan kayak tadi, mulai dari Quraisy, Bani Hashim, terus itu adalah taufiki. Taufik itu artinya memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang liberal, orang-orang yang dia orientalis, mengajukan satu pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan misalkan Nusantara sebagai tempat risalah itu bertumbuh berkembang? Itu kan satu pertanyaan yang bisa jadi satu sisi dimaklumi dulu. Wajar dong sebagai manusia yang punya akal kemudian mencoba mengajukan pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak diutus ke Nusantara, di Asia Tenggara, tapi kenapa di Jazirah Arab? Seperti itu. Maka jawabannya adalah, sebelum kepada jawaban-jawaban yang sifatnya nanti akliyah, pertama kali kita menjawab bahwa itu adalah tauqifi. Artinya memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita mengetahui itu ketetapan dari Allah, kita hanya merespon dengan ya sami'na wa ata'na. Sama seperti penetapan nama-nama surah, kemudian penempatan urutannya. Kenapa yang pertama itu Al-Fatihah, kenapa kemudian ada surah Al-Baqarah terus? Itu adalah ketetapan dari Allah dan Rasul. Jadi sifatnya bukan ijtihadi. Kemudian yang berikutnya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy duduk serta menyebutkan nasab-nasab mereka, dan mereka menjadikanmu seperti pohon kurma yang tumbuh di tempat tumpukan sampah yang ada di balik tanah itu. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, dia menjadikanku yang terbaik di antara mereka. Ketika Allah membagi mereka menjadi dua bagian, dia menjadikanku berada pada bagian yang terbaik. Ketika dia menjadikan suku bangsa, dia menjadikanku berada pada suku yang terbaik. Ketika dia menjadikan marga-marga, dia menjadikanku dari marga yang terbaik. Aku adalah orang yang terbaik dalam suku dan jiwa. Jadi beliau lahir dan tumbuh dari nasab, dari garis keturunan yang baik, yang mulia, yang lurus. Sampai sini saja. Maka ketika ada perdebatan, apakah orang tua Nabi itu di neraka atau di surga nanti? Apakah orang tua Nabi itu kafir? Bagi jamaah yang baru mendengar perdebatan ini, oh ada Pak perdebatan kayak gitu, nanti bisa mampir ke YouTube ya. Mampir ke YouTube, kemudian cari kata kuncinya, orang tua Nabi itu di neraka atau di surga. Itu terjadi perdebatan. Nah, saya pribadi punya pandangan, sampai kita membaca ini saja, bahwa Rasulullah dari nasab yang mulia, dari keturunan yang mulia, maka tidak mungkin Nabi yang mulia, yang tadi disebut dari beberapa riwayat, dari garis nasab yang mulia, keturunan yang mulia, dari suku yang paling mulia, marga yang paling mulia, kabilah yang paling mulia, itu dilahirkan dari orang tua yang kafir. Bukankah kafir itu hina? Kafir itu tidak mulia, gitu. Nanti penguatnya adalah tentang masalah masa fatroh, masa kekosongan antara dua rasul. Ya, masa fatroh. Ditambah beberapa literatur menjelaskan bahwa Abdul Muthalib adalah orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang bertauhid.
Kalau cerita Abu Thalib pamannya yang meninggal dalam keadaan kafir, maka beliau betul kafir karena keponakannya sudah menjadi rasul, sudah sampai kepada bi'tsah, tapi Abu Thalib belum juga beriman. Maka teori fathah adalah barang siapa yang ketika terjadi kekosongan Nabi dan Rasul, dia tetap ada di jalan yang lurus, hanif, mengikuti milah Nabi sebelumnya, yang penting dia tidak syirik, maka dia akan selamat. Dr. Wahbah Zuhaili membagi orang-orang di masa fathah itu menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang lurus, yang dikenal dengan hanif, seperti Abdul Muthalib. Ada kelompok yang menyimpang karena mungkin ada kayak kejenuhan spiritual, kemudian mulailah setan membisik-bisikan, kemudian muncullah was-was, kemudian mulailah berinovasi dalam ubudiyah, mulai menciptakan berhala. Ingat cerita kenapa di sekitar Ka'bah banyak berhala yang jumlahnya ratusan. Karena itu diinisiasi oleh seseorang dari tokoh Mekah yang ketika datang kepada Syam, kemudian dia melihat orang-orang di sana ternyata melakukan peribadatan menyembah berhala, kemudian dia muncul inspirasi, kayaknya di Mekah juga digituin lah, karena melihat kayaknya dia merasa ada kegersangan spiritual. Dan yang ketiga, ada kelompok yang dia disebut oleh Dr. Wahbah itu, dia tidak menyembah berhala, tapi dia juga tidak mentauhidkan Allah gitu. Nah, orang yang ketiga ini, kata beliau, mudah-mudahan Allah menyelamatkan dia. Jadi tidak semua orang yang ada di masa fathah itu selamat semua. Tergantung sikap dia dalam bertauhid dan berubudiyah. Tapi Abdul Muthalib, kita pastikan beliau orang yang hanif. Jadi tidak semua orang-orang yang dulu disebut di pra kenabian itu semuanya nyembah berhala. Tidak. Abdul Muthalib salah satunya orang yang hanif. Sejauh dari referensi yang saya baca, yang saya temukan. Jadi ketika ada perdebatan apakah orang tua Nabi itu nanti di neraka atau di surga, kafir atau tidak, nah saya pribadi dari hasil bacaan sementara ini berpendapat tidak. Karena tidak mungkin kemuliaan beliau yang tadi disebut dari beberapa riwayat kemudian jadi ternoda karena kekufuran orang tuanya, ya. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tentang ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Abdullah? Ada beberapa riwayat yang menarik untuk kita ketahui yang selama ini kita belum tahu karena keterbatasan referensi. Nanti kita akan mengetahui hal-hal yang ternyata sampai gitu ya. Juga tentang Aminah gitu ya. Dan nanti kita sedikit juga ulas tentang Abdul Muthalib karena di balik sifat beliau ada keteladanan tentang masalah kepemimpinan sosial, tentang kepemimpinan keluarga. Karena beliau adalah sosok kakek yang penyayang kepada cucunya dan yang lainnya. Malam ini kita fokus kepada nasab Nabi Muhammad SAW secara global, bahwa beliau adalah memang lahir dari nasab yang baik. Nanti di bagian akhir sebelum tanya jawab saya akan sampaikan refleksi dari apa yang kita bahas malam ini. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Abbas berkata, tidak ada satu marga pun dari golongan suku Quraisy kecuali Rasulullah memiliki hubungan kerabat dengan mereka. Jadi tidak ada satupun marga dari golongan suku Quraisy kecuali Rasulullah memiliki hubungan kerabat dengan mereka. Sehingga Rasulullah secara keturunan nasab itu banyak keluarganya, banyak saudaranya. Istilah kita sekarang apa? Keluarga besar. Sehingga pasti banyak yang tahu, banyak yang hafal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai sini saja jamaah rahimakumullah, kita juga sudah bisa menyimpulkan Rasulullah itu sudah punya modal sosial untuk beliau menjadi pemimpin, punya modal sosial. Bahkan ketika nanti mulai berdakwah, Rasulullah sesungguhnya sudah ada rasa, gede rasa orang Sunda bilang ya, GR, sehingga memulai dakwahnya kepada keluarga besarnya. Namun ternyata ada yang merespon, ada yang menolak. Bahkan yang menolak itu juga ada dari kalangan keluarga terdekatnya. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan saudaranya Abdullah, ayah dari Nabi kita yang mulia. Karena Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 10, perempuan 6. Nah, di antara anak laki-laki itu ada Abdullah, ada Hamzah, ada Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab, itu yang terkenal. Kemudian ada firman Allah yang menjelaskan, "Dzalikal ladzi yubasyshirullahu ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaftarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu upah atas dakwahku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Saya kenal ayat ini ketika ikutan daurah, kemudian ada seorang pemateri mengatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Kata beliau, ini adalah dalil bagi para duat, bagi para mubalik, para ustaz, bahwa aku tidak mengharapkan, tidak meminta upah dari dakwahku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Saya perlu waktu untuk memahami ayat ini. Apa maksud kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan? Dan mulai paham ketika belajar sirah. Karena ayat ini berhubungan dengan dakwah Nabi SAW. Ketika Nabi memulai dakwah kepada keluarga besarnya, nah di antara prinsip yang diajarkan oleh Allah adalah masalah ini, bahwa bukan dunia yang menjadi tujuan dan orientasi dari dakwahku ini, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan. Tapi aku ingin dengan dakwah ini kekeluargaan kita, kekerabatan kita itu terus terjalin dunia sampai akhirat. Gitu. Itu motifnya. Jadi kalau ada di antara kita berdakwah kepada keluarga, ini bisa jadi prinsip bahwa yang menjadi niat, motivasi, keinginan kita dari kita dakwah kepada keluarga itu bukan materi, tapi kita ingin bisa barang-barang di dunia juga barang-barang di akhirat, di surga, supaya kekerabatan kita itu bisa terjaga, bisa terjalin. Tapi praktek di lapangan dakwah itu suka menghasilkan resistensi, respon negatif. Ini bagian dari tantangan ujian dakwah. Ingat, sebelum Nabi berdakwah, hubungan beliau dengan keluarganya baik-baik saja, nggak ada masalah. Bahkan beliau di usia 35-an diberikan kepercayaan sosial untuk menjadi pemimpin sosial dalam masalah peletakan Ka'bah, batunya itu ya. Jadi ketika Nabi belum take action berdakwah, baik-baik saja. Tapi ketika Nabi mulai berdakwah, ketika mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, itu mulai ada reaksi, resistensi. Jadi jangan-jangan jamaah sekalian, kalau kita melihat keluarga besar kita adem-adem, ayem-ayem, fine-fine, padahal kita melihat di sana ada kemungkaran, karena kita belum take action berdakwah. Coba aja kita berdakwah, mulai ngingetin tuh, akan ada reaksi. Ada yang mulai respon simpati kepada kita, dan gak sedikit yang mulai antipati sama kita, marah sama kita,
jadi ngewa sama kita, bahkan mulai menuduh kayak tadi. Jangan-jangan ada motif nih. Ya, ada motif. Sama kayak pemimpin di sosial, di masyarakat nih, Pak RT, Pak RW, ketika melihat ada satu kemungkaran, satu hal yang tidak beres, kalau diem aja kan ya nampaknya fine-fine aja. Tapi ketika mulai muncul suara, jangan lagi, jangan gitu, mulai nanti ada reaksi. Jadi memang resiko dari dakwah itu adalah kita harus siap dengan orang yang pro kepada kita dan yang kontra kepada kita. Kalau mau aman, jangan dakwah, tapi mual dapat pahalanya, nggak akan dapat barokahnya. Makanya jalan dakwah itu adalah bukan jalan yang yang enak secara emosi. Itu banyak tantangannya, ya. Karena ini masalahnya di perasaan. Nggak sedikit orang berdakwah kemudian dapat tanggapan, jangan ikut campur urusan orang, urus aja urusan kamu sendiri. Apalagi sama orang-orang yang sudah sampai kepada respon yang sangat berlebihan. Surga neraka urusan pribadi masing-masing. Emang situ punya tiket, jadi gitulah, tiket surga dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Gitu. Jadi ayat ini adalah motivasi dan prinsip dalam berdakwah. Jadi kalau tadi kenapa kita harus berdakwah kepada keluarga? Motifnya adalah supaya kekerabatan, kekeluargaan kita bisa terus terjaga, terjalin dunia akhirat. Kemudian Asy-Sya'bi berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kecuali aku ingin mengharapkan hubungan silaturahim antara aku dan kalian. Jadi motif dakwah Nabi kepada keluarganya itu adalah supaya silaturahim tetap terjalan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tidak ada satu suku pun dari suku-suku Arab kecuali mereka telah melahirkan Rasulullah. Maksudnya adalah, awas jangan salah paham, tidak ada satu suku pun dari suku-suku Arab kecuali telah melahirkan Rasulullah. Maksudnya adalah mempunyai kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau memang dilahirkan dari keluarga besar, sehingga orang-orang pada kenal kepada beliau. Maka kalau kita pernah membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, anfusikum itu adalah, kalau konteks pada asbabun nuzulnya itu adalah tentang kabilah Arab itu, bahwa telah datang kepadamu rasul dari kelompokmu sendiri, dari golonganmu sendiri. Jamaah rahimakumullah, ini pembahasan awal kita tentang beberapa riwayat yang menjelaskan tentang nasab Rasulullah SAW secara umum, belum kepada khusus, ya. Itu kita kaji pada pertemuan berikutnya tentang kakek beliau, tentang ayah beliau sama ibu beliau, dan terus kita membahas tema-tema yang berkaitan dengan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini kita belajar tentang bahwa beliau lahir besar dari nasab yang mulia, nasab yang terbaik. Nah, pelajarannya buat kita jemaah rahimakumullah, yang pertama, setiap kita ini punya nasab, punya garis keturunan, garis keluarga. Ada yang besar, ada yang kecil yang sedang kita rintis. Yang besar adalah itu yang kakek, kemudian orang tuanya kakek kita, terus yang mungkin kita tidak tahu, tidak hafal, karena kita tidak punya literasi masalah nasab. Tidak ada catatan faktual, database tentang keluarga besar kita. Nah, saya ingin fokus kepada nasab kecil kita yang sedang kita bangun, kita rintis, yaitu kita, orang tua kita, paling atas orang tua kita, kemudian anak cucu kita yang sedang kita bangun nasab itu. Kita mungkin bukan dari nasab yang terbaik. Coba saja dicek siapa bapak Anda, kakek Anda. Mungkin
sepuh-sepuh pini sepuh kita mungkin ada yang hafal. Oh, kayak di Sumedang itu katanya ada nama-nama, kalau disebut nama itu dia berarti golongan ini nih. Sumedangnya kayak bangsawan gitulah, ya, gitu. Saya lupa nama-namanya itu ya. Pokoknya ada tak gitulah. Wiladinata, gitu. Macam-macam itu ya. Jadi itu sudah mafhum lah, sudah mafhum. Coba mungkin ditanya tentang bapak kita, kakek kita, mungkin mereka tidak kenal siapa itu. Nah, itu nggak ada masalah. Karena ada sebuah pepatah Arab mengatakan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, dengan akhlak, bukan dengan nasab. Pak, kita orang Sunda, Pak. Kita merasa mulia, paling bangga mulia dengan suku, wajar. Yang penting jangan asobiah, jangan rasis, gitu ya. Jangan rasis. Makanya ketika viral tentang ada politisi ya yang Sunda itu ya, sebetulnya bagi saya pribadi kita juga harusnya mencoba bersikapnya itu bijak juga. Jangan-jangan kita juga terpancing jadi asobiah juga, gitu kan? Artinya kita harus coba siger tengah. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Jangan-jangan selama ini kita juga tidak membaca utuh satu peristiwa, jadi kesimpulan juga jadi bermasalah. Kalaupun kita merasa tidak setuju dengan sikapnya itu, kira-kira sikap apa yang paling bijaksana? Ditambah lagi kan masalah-masalah gitu, masalah-masalah duniawi sebetulnya, ya. Masalah suku, masalah ras, keluarga itu kan masalah duniawi. Jadi kalau kita sangat tersulut, terpancing gara-gara masalah itu, ya sebetulnya kita juga sudah salah kaprah dalam bertindak seperti itu. Tapi etikanya kita memang tidak boleh rasis. Maka dalam dunia sepak bola masalah rasis itu sangat diperhatikan. Kalau teman-teman suka nonton sepak bola, kemudian ada satu seremoni sebelum peluit kick off ditiupkan tuh ada kayak seperti apa? Satu kaki di bawah gitu ya. Nah, itu adalah sesungguhnya satu seremoni tentang anti rasis ya, tentang anti rasis. Jadi memang tidak boleh kita rasis itu. Menghina kelompok lain, menghina suku lain, ataupun asobiah, dia berbangga dengan suku, termasuk berbangga dengan nasab, tidak boleh. Nah, menariknya adalah yang saya ingin fokuskan, nasab kecil ini, walaupun kita bukan dari nasab yang terkenal, bukan nasab yang mulia, yang bahkan mungkin di database itu orang nggak pada kenal. Saya ingin fokus kita adalah bagaimana menjaga nasab kita ini supaya baik. Anak cucu kita tuh baik gitu. Jadi zuriyatan thayyibah. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah pastikan jangan sampai ada anak cucu kita nanti dari garis nasab kita yang kita bangun itu yang melakukan syirik dan melakukan zina. Dua aja itu minimal. Jaga itu, jangan sampai ada yang mengerjakan syirik sama berzina. Kalau ada di antara anggota keluarga kita, anak cucu kita, nasab kita yang berzina, hamil di luar nikah, itu berabe, Pak. Berabe. Bikin urusan jadi kacau balau. Saya pernah ngobrol sama seorang lebe ya, penghulu petugas KUA di sela-sela sebelum acara akad dan khutbah nikah. Saya bilang sama beliau, Pak, ada nggak yang kau nikahnya pakai wali hakim? Kata beliau, banyak. Memang seperti apa SOP-nya, Pak? Iya, kami akan verifikasi dulu. Jadi memang mereka harus jujur. Gitu. Terus kalau mereka jujur, kita katakan, memang nggak sedikit orang yang menutupi. Nah, itu kan di luar tanggung jawab kita. Tapi kata beliau, faktanya banyak orang yang nikah pakai wali hakim karena si putrinya yang nikah pada waktu itu adalah hamil di luar nikah dulunya, gitu. Bahkan nggak sedikit katanya yang ketika dikasih tahu marah-marah.
Pak itu kan putri saya, masa saya nggak bisa jadi wali untuk putri saya? Wah gitu. Jadi ada verifikasinya, ada SOP-nya, ya. Jadi bikin kacau balau nanti, kacau balau. Maka salah satu yang suka saya sedihkan ketika dapat kabar, misalkan ada orang, Mang ini ada yang hamil di luar nikah, wah, ya suka, aduh gimana ya masa depannya ya, gitu kan? Kebayang kalau nanti anaknya itu tahu gitu kan, Mah kenapa papa nggak jadi wali saya? Kan dia papa saya. Tuh kumaha ngajelaskeun anak gitu ya. Kumaha ngajelaskeun anak. Maka jaga nasab kita. Kita bukan dari nasab yang mulia, yang terkenal, bangsawan, darah biru istilahnya, tapi kita ingin berfokus kepada membangun nasab baik kita. Sehingga nanti ketika anak cucu kita sudah mulai tumbuh, mulai masuk kepada usia-usia pernikahan, ingat kata Nabi, cari pasangan itu diantaranya adalah cek nasabnya. Cek nasab itu dua maknanya. Tadi lihat apakah dia itu darah biru, bangsawan, ustadz, kiai, atau tadi makna kedua nilai. Apakah dia adalah nasab dari keluarga yang baik, rajin beramal soleh, ya, suka melaksanakan puasa, rajin ngaji, menjaga agama atau tidak. Yang pertama mungkin itu tidak masuk lah gitu kan. Apalagi kalau bicara sekupu, emang kadang-kadang zaman sekarang masih meniscayakan ya sekupu dalam harta juga masih jadi pertimbangan. Karena waktu Nabi ingin mencoba mengubah masalah itu dengan cara menikahkan Zainab kepada Zaid, ternyata pada prosesnya tidak mudah. Zainab merasa tidak nyaman karena Zaid ini secara sosial ekonomi di bawah Zainab gitu, jadi tidak sekupu, akhirnya harus pisah. Ketika dulu ada menteri yang mengatakan, mengusulkan untuk mengentaskan kemiskinan, orang kaya mesti nikah sama orang miskin. Ini sebetulnya ide yang revolusioner. Dulu Nabi pernah mempraktekkan menikahkan Zainab bersama Zaid, tapi pada perjalanan kan nggak bisa langgeng karena Zainab tidak sabar dengan kekurangan Zaid. Nah, menteri ini punya usul nih, gagasan revolusioner untuk mengurangi angka kemiskinan. Orang kaya mesti nikah sama orang miskin. Orang miskinnya mungkin atoh, ya. Orang kayanya mungkin wah gimana ini? Nah, gitu. Sehingga dalam masalah suku nasab kita mesti menghormati, itu masih jadi hukum sosial kita. Nah, tapi nasab yang kedua ini juga mahal nilainya. Lihat nasabnya gimana, apakah dia itu ahli ilmu, ahli amal atau tidak, gitu ya. Jadi penting untuk kita mulai membangun nasab keluarga kita. Tadi Pak, orang tua, nah kita, anak cucu kita. Yang keluarga besar itu ya sudahlah, itu di luar tanggung jawab kita, Nah, yang berikutnya jamaah rahimakumullah, pelajaran dari riwayat yang tadi saya sampaikan adalah ketika kita sedang membangun nasab dan kita mencoba menjaganya, nah, kita mesti tetap bersikap proporsional. Jangan sampai kita terjebak kepada asobiyah dalam hal keluarga. Kita mesti menempatkan secara adil, proporsional. Pertama begini, menjaga nama baik keluarga sampai kita meninggal itu bagian dari fisabilillah. Ada orang dia mau melukai, bahkan mau membunuh anak istri kita, bahkan merampas harta benda di rumah kita, dan kita membelanya, kita mati, itu fisabilillah di jalan Allah. Ya, itu poin pertama. Kemudian ketika kita bekerja mencari nafkah untuk kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan keluarga, itu juga fisabilillah. Tapi jangan sampai asobiyah. Di mana asobiyahnya? Pertama, membangga-banggakan nasab keluarga. Yang kedua, kita jadi hanya berbuat baik, melakukan kebaikan hanya kepada keluarga kita. Sedangkan kepada keluarga yang lain kita tidak melakukannya. Ini juga tidak baik. Kenapa? Karena kita berarti beramal itu kayak teritorial.
Jadi hanya memberikan kebaikan kayak senyuman atau apa hanya kepada keluarga saja. Sedangkan kepada orang lain yang kita anggap bukan keluarga, itu kita tidak boleh atau nggak apa-apa, nggak berbuat baik juga. Nah, ini sikap yang salah, ya, sikap yang salah. Jadi mari kita bangun nasab kita, kemudian beramal secara proporsional, adil, ya, tidak terjebak kepada asobiyah. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, walaupun nanti pada pembahasan detailnya pada pembahasan tentang dakwah Rasulullah di fase pertama dan fase kedua pas nanti mulai dakwah secara terang-terangan, yaitu bahwa kita punya tanggung jawab dakwah kepada keluarga. Apa tujuannya? Supaya kekeluargaan kita itu bisa langgeng, bisa terus, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi cara Islam supaya kekeluargaan kita bisa terus manjang itu adalah dengan cara bersama-sama menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tapi karena tidak dipahami oleh banyak orang, sehingga ketika dakwah muncul, yang ada adalah penolakan. Andai kan mereka tahu, mereka paham bahwa dengan barang-barang beriman, barang-barang bertakwa, kita akan barang-barang di dunia dan di surga, pasti akan menerima dakwah kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan kita pada malam ini, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kemuliaan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga yang mau bertanya atau menambahkan silakan. Cekap ya. Terakhir dari saya terakhir, kita belajar sirah nabawiyah tentang nasab beliau, keluarga beliau, profil beliau, sampai nanti kepada kepribadian beliau, akhlak beliau dan lain sebagainya. Itu supaya kita lebih punya motivasi cinta dan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah ittibalah jalan bahagia kita, jalan sukses kita. Cinta kepada Rasulullah itu bagian dari agama kita. Sampai ketika Umar mengatakan, aku mencintaimu dan mencintai Allah. Tapi ada kalimat di bagian akhirnya, kecuali dari diriku. Jadi aku mencintaimu melebihi keluargaku, hartaku. Tapi aku tetap yang aku lebih cintai. Apa kata Nabi? Imanmu belum sempurna sampai engkau cintai melebihi keluargamu, harta bendamu dan dirimu sendiri. Apa kata Umar? Saya mencintaimu melebihi keluargaku, harta bendaku dan diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Sekarang imanmu sudah sempurna. Cinta kepada Nabi itu bisa tumbuh berkembang, salah satunya adalah dengan cara belajar mengenal beliau. Ketika kita mengenal beliau, semakin tinggi besar ma'rifat kita kepada beliau, akan semakin besar rasa cinta kita kepada beliau, meskipun kita belum pernah melihat dan bertemu dengan beliau. Karena ini sudah masuk kepada kaidah dan sistem keimanan. Ibnu Qayyim membagi umat Islam kepada tiga, atau manusia kepada tiga, tentang pengenalannya kepada Rasulullah. Ada yang masuk kategori mustaksir, yang banyak tahu, berarti banyak ma'rifatnya kepada Rasulullah. A sampai Z-nya itu banyak tahu. Yang kedua, al-muqil atau muqillun, yang sedikit tahu. Yang ketiga, al-mahrum, yaitu orang yang diharamkan untuk kenal dengan beliau, tidak tahu tentang beliau, jahil awam tentang beliau.
Teori yang paling indah menurut saya adalah teorinya Ustadz Syafi Antonio. Orang Islam banyak mengalami rabun dekat ketika melihat Rasulullah, sehingga walaupun beliau itu nabinya umat Islam, ada banyak kitab-kitab sirah tapi nggak dibaca, nggak dikaji, sehingga umat Islam mengalami rabun dekat, jadi nggak kenal. Sedangkan orientalis, orang-orang barat, mengalami rabun jauh. Mereka melihat, menilai Nabi tidak pakai ilmu, pakainya hawa nafsu, kebencian, kepentingan politik, sehingga menyimpulkan sosok Nabi itu dengan kesimpulan yang salah, digambar dengan gambar yang sangat merendahkan, menghinakan. Kemudian disebut Nabi itu hipersek, Nabi itu kejam karena menyebarkan Islam dengan pedang, dan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang lain. Nabi melakukan pelecehan seksual karena Nabi menikahi perempuan yang masih kecil, ya, usianya baru 9 tahun. Terus fitnah-fitnah keji karena mereka rabun jauh. Jadi kita ini mengalami rabun dekat, orang-orang orientalis mengalami rabun jauh. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.